Keenam anggota kelompok begal ini menyebut nama kelompok mereka sebagai kelompok geng Raki atau Raja Genonong Gang 1 Surabaya yang terdiri dari RX, MX, AS, ES, GR, dan FN. Mereka berhasil diringkus oleh tim Crime Hunter Satreskrim Polres Sidoarjo. Polisi telah membekuk 7 orang, namun 1 orang pelaku bernama Erik dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya karena aksinya dilakukan di Surabaya. Komplotan geng Raki ini terbilang sadis karena tak segan-segan melukai korbannya. Bahkan salah seorang korbannya meninggal akibat luka tusuk. Komplotan ini melakukan tindak kejahatan di 15 titik TKP di Sidoarjo dan 7 titik di Surabaya. Modus yang digunakan pelaku dengan membuntuti korbannya. Ketika melintas di tempat sepi, pelaku memepet korban dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Depan rekan-rekan ada para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang selama hampir 1 bulan terjadi di wilayah Sidoarjo. Kita pastikan hasil pengembangan ada 15 TKP di wilayah Sidoarjo dan 7 ada di wilayah Surabaya. Nah, pada tanggal 19 kita lakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka. Kemudian kita kembangkan dan sekarang kita tangkap 7. Salah satu tersangka kita limpahkan ke Polrestabes karena TKP-nya ada di Polrestabes. Nah, ini alat bukti yang dipakai, barang bukti yang dipakai untuk kegiatan yang dilakukan, perampasan. Salah satunya adalah badik yang ditusukkan kepada korban almarhum meninggal Fatoni. Barang bukti yang telah diamankan oleh polisi berupa 5 unit sepeda motor hasil rampasan dan 3 sepeda motor yang digunakan tersangka untuk melakukan aksinya, serta senjata tajam seperti celuri dan badik. Polisi terpaksa melumpuhkan salah satu kaki tersangka karena pelaku melawan saat hendak ditangkap. Tim Reskrim Polres Sidoarjo saat ini masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 4 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan kami masih membahas tema waspada teror begal motor bersama dengan Kapolres Sidoarjo. Pak Anggoro, terakhir tadi saya bertanya, dari yang sudah tertangkap ini apakah masih ada komplotan begal motor lain yang menjadi incaran selain 2 DPO tadi, Pak? Sampai hari ini data dari hasil pemeriksaan juga kita belum menemukan kelompok lain dalam kasus pencurian dengan kekerasan khusus motor roda 2 ini. Dan sampai hari ini hanya ada satu kejadian perampasan mobil dengan kekerasan, TKP-nya ada di kita, tetapi korban dibuang di Lumajang. Ini kasus roda 4. Iya. Nah, ini dalam kelompok yang lain, tetapi sudah kita petakan, identifikasi para pelaku sudah kita ini. Biasanya ini pelaku-pelaku antar kabupaten atau provinsi. Iya, karena pelaku di dump truck ya Pak ya? Iya, betul. Di wilayah Prambon, kemudian diambil sopirnya, betul, dibawa ke wilayah Lumajang kalau tidak salah ya Pak ya? Dibuang di daerah Lumajang. Oke. Nah, ini biasanya cenderung pada pelaku-pelaku antar provinsi Sampai atau dengan kabupaten. saat ini seperti apa Pak pengusut? Identitasnya sudah kita ketahui, kita sedang lakukan pengejaran, kemudian kita koordinasi dengan Polres jalur untuk menghambat pergerakan dari barang bukti berupa dump truck tersebut. Berarti memang sampai dengan saat ini masih terkunci di komplotan geng Raki ini saja ya Pak ya? Betul, yang betul. beroperasi di Memang Surabaya dan Sidoarjo ya? Khusus Raki sendiri adalah pengakuan para tersangka bahwa mereka tertarik dengan wilayah Sidoarjo karena kondisi jalan yang gelap, masih ditemukan banyak lokasi-lokasi jalan yang cukup panjang dan tanpa penerangan. Ini yang membuat mereka lebih banyak beroperasi di wilayah kita daripada di wilayah lain. Nah, seperti yang kita lihat kan TKP-nya ada 15 di kita, di Surabaya malah 7. Karena tadi kurang pencahayaan, Betul, kurang, betul. Itu salah satu lengang, kenapa gitu. mereka memilih Sidoarjo menjadi target. Oke, setelah ada pengakuan seperti itu dari pihak Polres sendiri, apakah sudah ada satu bentuk koordinasi dengan entah Dishub, entah dinas-dinas terkait Pak untuk memperbaiki jalan-jalan melalui yang kurang penerangan? upaya-upaya kita untuk selalu bersinergi, kita komunikasi dengan instansi terkait dengan apa yang kita temukan dalam proses penyidikan kasus begal ini, kita sampaikan dan sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kalau tadi Pak Anggoro sempat menyinggung Polres Sidoarjo sudah menggerakkan operasi cipta kondisi ya Pak? Ya. Itu sudah dari kapan Pak? Itu kegiatan yang lama, kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk membuat Sidoarjo dalam situasi yang kita pastikan kondusif.
sasarannya bahan peledak, senjata tajam, senjata api. Itu tujuan kita, menghentikan para pelaku curanmor yang tinggi saat ini. Jadi kita coba dengan tindakan preventif, patroli-patroli dikedepankan selama 24 jam, kemudian operasi-operasi yang dilakukan secara berjenjang dengan pola waktu di semua polsek sampai pagi dilakukan patroli-patroli kegiatan rutin. Apakah dengan terungkapnya beberapa kasus begal motor ini ada perubahan gitu, peningkatan volume pemeriksaan atau segala macam, Pak? Ya, dari data yang kita perhatikan setiap bulannya melalui ANEF tiap minggu, kita lihat ada perubahan pola dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku pada kasus-kasus tertentu 3C, tetapi juga kita melihat ada hasil yang signifikan bahwa dalam 1 bulan ke belakang setelah kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, angka tindak pidana pada kasus-kasus tertentu dia menurun. Oke, ini dilakukan intensif hanya di 5 kecamatan yang rawan tadi atau? Ini dilakukan di semua kecamatan, di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Jadi semua polsek melakukan, fungsi-fungsi pembina juga melakukan, kegiatan-kegiatan operasional tertutup yang tidak diketahui masyarakat tetap menjadi jaminan kita untuk memelihara situasi kondusif. Bahwa yang tidak terlihat oleh masyarakat ini tetap bekerja, seperti fungsi-fungsi tertutup reserse, intel. Mereka punya kering-kering serse, bahwa yang mengungkap kasus penangkapan begal di wilayah Sidoarjo ini ya diupayakan oleh polisi-polisi yang menggunakan kegiatan tertutup. Kalau modus yang tadi sudah sempat Pak Anggoro sampaikan, mereka mencari lokasi yang sepi. Biasanya di jam-jam berapa saja yang? Ya, dari keterangan saksi antara jam 2 sampai jam 4 pagi mereka beroperasi. Dan sasaran mereka? Sasaran mereka setiap pengendara yang tidak waspada, terutama yang mengendarai kendaraan sendiri pada jam-jam yang tadi saya sebutkan. Dan mereka akan berupaya apabila jalan sepi mereka memepet, kemudian apabila ada perlawanan mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Dari 15 TKP itu sendiri Pak, semuanya ada tindakan kekerasannya atau hanya murni perampasan saja? Dari 15 kejadian, hampir setengahnya dilakukan kekerasan karena pemilik melakukan perlawanan, termasuk yang meninggal di wilayah taman. Hanya 1 ya, M. Fatoni ya Pak ya, yang di taman itu ya Pak ya. Oke, dari pengembangan yang dilakukan saat ini sudah proses penyidikan ya Pak, terhadap beberapa tersangka, 6 tersangka ya Pak. Tersangka. Kemudian dengan Polrestabes Surabaya sendiri Pak, pada saat penangkapan sendiri bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dari Polres Sidoarjo? Sejak kejadian pertama dan kejadian-kejadian yang ada di wilayah Surabaya, kita selalu berkoordinasi bahwa kita mempunyai jalur koordinasi untuk mengetahui apakah siapa yang mengungkap pertama akan berkoordinasi segera juga untuk mengungkap kasus-kasus lain, bahwa 7 tempat kejadian perkara di wilayah Surabaya ini sudah terjawab bahwa pelakunya adalah kelompok laki. Ini membuat permasalahan terhadap laporan-laporan ini sudah bisa kita clearkan. Oke. Kalau berbicara tentang aksi begal motor di Sidoarjo tahun 2013 ya Pak, sampai kepruk kepala ya Pak ya. Nah ini apakah saat ini bisa dikatakan dengan penangkapan 6 tersangka ini sudah masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan adanya aksi serupa? Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa masyarakat tidak perlu khawatir bahwa kejadian ini akan segera kita ungkap. Bertambahnya penduduk, bertambahnya jumlah kendaraan dengan perkembangan lingkungan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan akan bertambah. Jadi, tetapi polisi menjamin bahwa apabila terjadi seperti kasus Curas ini, kita berupaya siang malam untuk mengungkap secepat mungkin. Dan kita termasuk yang tercepat untuk mengungkap dengan pola waktu 19 hari, kemudian 29 hari. Jawa Timur atau nasional Pak? Ini termasuk yang cepat di nasional. Jadi banyak daerah yang masih belum bisa melakukan pengungkapan. Tapi upaya-upaya kepolisian tetap dilakukan. Kita menciptakan situasi sehingga mempersempit ruang gerak dan menghilangkan niat mereka bertemu dengan kesempatan. Kegiatan-kegiatan patroli, operasi yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya bertemunya niat para pelaku yang dengan leluasa karena kegiatan polisi yang berkurang, maka kita tingkatkan sehingga dia tidak bertemu dengan kesempatan lagi. Baik. Kalau tadi Pak Anggoro menyampaikan ada 5 motor yang berhasil ditangkap ya Pak ya, diamankan begitu. Betul. Dari 15 TKP itu sendiri yang di Sidoarjo sebenarnya ada berapa banyak motor yang berhasil dijarah dan
biasanya akan dijual kemana? Kita boleh lihat nanti Pak Ya. barang buktinya yang Silakan sudah nanti ditangkap? kita lihat sama-sama di Oke, depan. baik. Ada barang bukti yang kita amankan. Baik. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali saat lagi. Kita langsung mulai di depan Pak.